Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu topik, mengubah masalah menjadi peluang untuk sukses. Dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 26 sampai Bilangan pasal 14 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, memang sukses itu adalah dambaan atau harapan semua orang. Hanya masalahnya, banyak orang tidak menyadari bahwa penghambat untuk meraih kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan itu adalah berasal dari diri sendiri, yaitu dari bagaimana orang itu berpikir, bagaimana dia bersikap dan bagaimana dia bertindak. Nah, setiap orang percaya akan selalu mempunyai peluang untuk sukses apabila memperhatikan larangan-larangan seperti yang tersirat dalam Bilangan 13 ayat 26 sampai pasal 14 ayat 10. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, apa saja larangan-larangan itu? Nah, inilah yang akan kita lihat bagaimana kita mengubah masalah menjadi peluang untuk sukses. Nah, larangan-larangannya adalah yang pertama, supaya kita dapat mengubah masalah menjadi peluang sukses adalah jangan memfokuskan perhatian pada masalah. Ayatnya 24 sampai ayatnya yang ke-30, di sana kita dapat melihat bahwa untuk mengubah masalah menjadi peluang sukses, jangan memfokuskan perhatian pada masalah. Artinya, jangan menjadikan masalah itu sebagai satu-satunya hal yang harus diperhatikan. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, konteks dari pembacaan ini, kisahnya di sini adalah di mana ada 12 orang pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai atau memata-matai negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Dan di sini ada 10 orang yang takut melihat tantangan. Orang-orang yang hebat menduduki negeri itu, mereka takut 10 orang ini. Tetapi 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, tidak takut melihat tantangan atau orang-orang hebat menduduki negeri itu. Nah, ini konteksnya dan kondisi dari tanah perjanjian yang mereka intai. Mereka melihat bahwa tanahnya subur dan strategis untuk ladang pertanian dan peternakan. Lebih dari itu, letaknya itu sangat menunjang untuk keamanan dan ketahanan bangsa. Tetapi semua itu tidak ada artinya. Kenapa? Sebab 10 pengintai telah mempengaruhi orang Israel dan dengan berkata, musuh terlalu kuat. Berarti mereka di sini memfokuskan pada masalah. Mereka bilang musuh terlalu kuat. Nah, kita bisa menilainya, bisa melihat dari ungkapan memang dari ke-10 pengintai ini. Di dalam ayatnya yang ke-27, kata memang ini, ungkapan memang di ayat 27 dan hanya dalam ayat 28 memberi petunjuk bahwa ke-10 pengintai yang lain mengurangi nilai positif dari pengamatan mereka dan menitik beratkan pada masalah atau nilai negatif yang dihadapi. Nah, seperti apa nilai positif? Sebenarnya mereka bisa melihat nilai positif bahwa negeri yang makmur, Kanaan itu, berlimpah susu dan madu, luar biasanya membahagiakan ketika mengetahui kondisi negeri itu. Tetapi nilai negatifnya, musuh kuat. Musuh yang ada di sana kuat-kuat, kotanya berkubu, dikatakan juga dan sangat besar. Orangnya raksasa, dikatakan di sana juga pemakan manusia dan kami seperti belalang, dikatakan oleh 10 pengintai itu. Nah, kita melihat bahwa 10 pengintai ini menitik beratkan
pada masalah. Mereka memfokuskan perhatian pada masalah. Tetapi sebaliknya kita bandingkan dengan Kaleb di sini, Kaleb dan Yosua. Di sini Kaleb memfokuskan atau menitik beratkan bukan pada kuatnya benteng, tangguhnya musuh dan kokohnya sistem pertahanan, keamanan musuh yang begitu kuat pertahanan mereka. Tetapi Yosua di sini justru memfokuskan pada kemenangan atau kesuksesan mengalahkan musuh atau masalah yang ada. Kita lihat di sana Kaleb berkata di dalam ayatnya yang ke-30. Pasal 13 ayat 30 dari kitab Bilangan dikatakan, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Kalau kita lihat tadi di ayat sebelumnya, pada ayat 27 dan 28, 10 pengintai bilang, mereka yang ada di Kanaan itu menakutkan. Orang-orangnya raksasa, pemakan manusia, berkubu dan kuat. Jadi 10 pengintai sudah melihat masalah, menitik beratkan pada masalah. Tapi Kaleb dan Yosua, apa yang mereka katakan? Tidak. Kaleb berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Luar biasa. Dia tidak melihat masalah yang ada di situ. Kaleb di sini tidak melihat kuatnya tantangan, tetapi justru memfokuskan pada kemenangan yang akan diraih nanti. Nah, dari sini kita bisa melihat sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, untuk mengubah masalah menjadi peluang untuk sukses adalah mari kita tidak boleh terlalu menitik beratkan perhatian pada sisi negatif masalah yang ada. Tetapi kita harus terus melihat dan mencari, kemudian mengerjakan hal-hal yang positif. Dan terus memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Firman Allah saat ini mengajak kita untuk mengarahkan perhatian pada sisi positif, bukan pada sisi negatif. Banyak jalan keluar yang didapat dari celah kecil yang positif. Sebagai contoh misalnya, bila kita terkurung dalam suatu ruangan, carilah pintu supaya kita bisa keluar dari terkurung dalam ruangan itu. Tapi kalau pintu tertutup, kita bisa mencari jendela untuk kita keluar dari ruangan tertutup itu. Bahkan kalau jendela tertutup, bisa kita mencari celah-celah lain untuk kita keluar dari masalah, dari ruangan yang tertutup itu, dari problem-problem yang ada. Nah, dari bagian ini mari mengajarkan kita ketika kita mau mengubah masalah menjadi peluang untuk sukses dengan cara tidak memfokuskan perhatian pada masalah atau tantangan yang ada, tetapi pada kepercayaan diri untuk menang terhadap tantangan, yang memberikan semangat untuk bangkit dan bangkit berjuang untuk meraih sukses. Saya percaya kalau yang kita lihat bukanlah, kalau kita fokuskan bukanlah pada masalah, tetapi pada kelak keberhasilan yang dicapai, maka apapun tantangannya, apapun masalah yang dihadapi, itu justru akan menjadi langkah bagi kita untuk meraih sukses. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya kita dapat mengubah masalah menjadi peluang untuk sukses, yang harus kita hindari adalah jangan membesar-besarkan masalah. Nah, kita lihat di sini 10 pengintai itu mereka membesar-besarkan masalah. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk. Ayatnya yang ke-32 di sana dikatakan bahwa juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Nah,
Coba kita lihat di sini. Sebenarnya di sini 10 pengintai membesar-besarkan masalah itu merupakan akibat dari terlalu menitik beratkan perhatian pada masalah. Sehingga di sini nada putus asa dan tidak percaya diri dari ke-10 pengintai yang lain dibantah oleh Kaleb di sini. Dan untuk meyakinkan bangsa Israel, di sini 10 pengintai menambahkan bumbu dan laporan mereka di dalam ayat 32 sampai 33. Dikatakan di sana bahwa 10 pengintai berkata, negeri yang memakan penduduknya. Negeri yang mereka intai yaitu Kanaan. Katanya di sana penduduknya, negeri itu memakan penduduknya. Kemudian juga mereka berkata berita yang tidak benar. Mereka berkata, semua orang tinggi perawakan. Nah, padahal hanya ada 3 orang enak di sana. Orang enak yaitu orang-orang yang tinggi besar seperti raksasa. Mereka adalah Ahiman, Sesai, dan Talmai. Cuma 3 orang yang besar. Dan bisa dilihat pada pasal 13 ayat 22. Jadi mereka menambah-tambahkan, memperbesarkan masalah supaya orang Israel takut. Dan mereka menambahkan, kami dilihat seperti belalang. Demikian sebaliknya. Mereka mau menunjukkan 10 pengintai ini mau bilang ke orang Israel menakut-nakuti. Ditambah-tambahkan mereka lihat kami seperti belalang. Kami dilihat seperti belalang oleh mereka. Padahal di sini luar biasa. Sebenarnya orang Israel ingat bahwa mereka punya Allah yang Maha Kuasa. Nah, apa maksud ke-10 pengintai itu membesar-besarkan masalah? Maksud mereka tidak lain supaya orang Israel tidak jadi merebut tanah perjanjian. Mengapa? Karena mereka takut. Memang mereka sedikit orangnya, mereka lemah, mereka banyak wanita, banyak anak-anak. Tetapi orang Israel lupa bahwa sesungguhnya mereka punya Allah yang Maha Kuasa. Mereka lupa akan kuasa Allah dan janjinya untuk menyertai dan selalu menolong, memberikan kemenangan, kesuksesan bagi umat Israel. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bahwa ingat, masalah selalu ada, tetapi membesar-besarkan masalah yang ada justru akan menciptakan banyak masalah baru dan membuahkan keputusan, membuahkan keraguan dan ketidakpercayaan pada janji dan kuasa Allah. Nah, firman Allah mengajak kita untuk tidak membesar-besarkan masalah ketika kita rindu mencapai sukses. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari jadilah pribadi-pribadi yang selalu tidak membesar-besarkan masalah, tetapi justru melihat masalah itu kecil dalam kehidupan kita, sehingga kita berprinsip untuk bisa melewati masalah-masalah kecil itu dan meraih kesuksesan dalam hidup kita. Yang ketiga kita supaya dapat mengubah masalah itu menjadi peluang sukses, yang dilarang bagi kita adalah yaitu jangan menempatkan masalah pada posisi yang salah. Jangan menempatkan masalah pada posisi yang salah. Artinya bahwa posisi yang salah maksudnya di sini menempatkan masalah itu antara kita dengan Allah. Jadi ini kita, masalah justru di sini, kemudian Allah di belakangnya. Jadi yang ada di depan kita masalah sehingga Allah tidak terlihat. Yang kita lihat adalah masalah, dan masalah. Kita tidak melihat Allah kita yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segala-galanya. Itu penempatan yang salah, menempatkan posisi yang salah masalah kita. Tetapi yang benar adalah menempatkan, yaitu kita, Allah, kemudian masalah ada di belakangnya. Itu yang betul. Jadi kita jangan menempatkan masalah pada posisi yang salah. Jangan kita, masalah baru Allah. Tetapi justru kita, Allah baru masalah.
Sehingga ketika ada masalah, tetapi kita sudah ada bersama dengan Allah. Kita tahu Allah Maha Kuasa. Kita tahu Allah sanggup melakukan segala-galanya. Sehingga masalah sebesar apapun sudah tidak akan kita lihat. Yang kita lihat adalah Allah dan kuasanya yang akan nolong kita mengalahkan masalah kita. Nah, perhatikan. Iman Yosua dan Kaleb. Cara mereka memandang adalah menitik beratkan pada hal-hal positif dan pada kuasa Allah. Di dalam ayatnya pasal 14 ayat 7-9. Ketika 10 pengintai itu mereka menempatkan masalah pada posisi yang salah, apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb? Mereka bilang, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Luar biasa di sini. Yosua dan Kaleb justru dengan menempatkan masalah pada posisi yang benar. Mereka bersama dengan Tuhan, iman mereka luar biasa kepada Tuhan yang mereka tahu Allah yang Maha Kuasa. Masalah di belakangnya. Jadi masalah sebesar apapun mereka tidak lihat. Karena ada kuasa bersama dengan mereka untuk mengatasi masalah sebesar apapun. Jadi di sini kita melihat bahwa Yosua dan Kaleb menempatkan iman kepada Allah dan masalah pada posisi yang tepat dibandingkan 10 pengintai yang lain. Mereka menempatkan iman kepada Allah di antara mereka dan masalah. Jadi sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang akan merintangi kita, apabila iman kepada Allah terletak di antara kita dan masalah, kita masalah, iman kepada Allah di tengah-tengah, maka kemenangan sudah di depan kita. Kita bisa mengalahkan masalah itu, pergumulan itu, tantangan itu sebesar apapun. Kita sudah tidak melihat masalah, karena masalah itu di belakang. Kita ada bersama dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa, mengalahkan masalah, dan kita akan menang, meraih kesuksesan. Nah, karena itu, marilah sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, tempatkanlah Allah di antara kita dengan masalah. Dan bawalah masalah atau persoalan kita kepada Allah dengan keyakinan yang teguh bahwa Dia sanggup menolong kita. Nah, ini 3 hal yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa setiap orang percaya akan selalu mempunyai peluang untuk sukses apabila yang pertama, tidak semata-mata memfokuskan perhatian pada masalah. Kedua, tidak membesar-besarkan masalah. Dan ketiga, tidak menempatkan masalah pada posisi yang salah. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Tolonglah kami umat-Mu supaya menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengubah masalah menjadi peluang untuk sukses. Biarlah firman ini dapat dimengerti, dipahami dengan baik, dan dipraktekkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan melihat ke depannya, kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan menjadi milik bagian kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.